I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Siapa sih yang sekarang nggak pernah pesan makanan lewat GoFood? Tinggal buka HP, pilih makanan, klik pesan, dan beberapa menit kemudian makanan udah nyampe depan kos. Gampang banget kan? Tapi tahu-tahu jajan cepet banget habis. Belum akhir bulan, saldo udah kritis. Nah, makanya kita ambil judul penelitian tentang pengaruh aplikasi GoFood terhadap pengeluaran mahasiswa. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi GoFood terhadap pengeluaran mahasiswa. Analisis ini akan memperluas pemahaman kita mengenai pengaruh promo aplikasi GoFood terhadap konsumen serta dampaknya terhadap pengeluaran, dengan fokus pada perilaku konsumen yang beragam. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen utama, melibatkan 64 responden dari kalangan mahasiswa. Variabel yang dijelaskan meliputi frekuensi penggunaan, pengaruh promo, frekuensi pembelian makanan. Nah, untuk variabel Y berfokus pada besarnya pengeluaran, tingkat keborosan, manajemen keuangan, dan perubahan pengeluaran mahasiswa. Nah, untuk hasil analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi GoFood mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran masing-masing mahasiswa. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada tabel di atas, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi GoFood atau variabel X diduga berpengaruh terhadap pengeluaran mahasiswa, yaitu variabel Y. Pada kesempatan kali ini, saya, Rici Setiawati, akan menjelaskan bagaimana cara menguji data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kebetulan penelitian yang kami lakukan itu menggunakan metode kuesioner. Setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, maka perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian data kuesioner yang digunakan. Baik, jadi langkah pertama adalah merekap data hasil kuesioner. Nah, ini adalah data-data yang kami miliki dan sudah kami rekap. Ada variabel X dan ada variabel Y dengan jumlah responden 64. Nah, di sini variabel X memiliki 3 indikator dan variabel Y memiliki 5 indikator. Selanjutnya, kita buka SPSS. Kita masuk ke tabel variable view. Kemudian kita isi dengan nama sesuai dengan nama data yang kita miliki. Nah, untuk nilai desimalnya ini kita ganti dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke tabel data view. Sebelum itu kita copy dulu data yang kita miliki. Sudah masuk. Nah, untuk uji validitas kita pilih analyze, kemudian correlate, dan bivariate. Nah, kemudian masukkan semua variabel X. Dari X1, X2, X3, dan total X-nya juga. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncul output SPSS-nya. Tertera correlation atau tabel korelasinya, di mana R correlation ini adalah nilai hitungnya, sig ini nilai signifikasinya, dan N ini adalah jumlah datanya. Kemudian untuk variabel Y caranya sama, analyze, correlate, bivariate. Nah, ini kita reset dulu. Oke,
gantian yang kita masukkan itu nilai Y. Klik OK. Nah, ini nilai outputnya sama. Ini tabel correlation, ini error correlationnya, ini signifikasinya, dan ini jumlah datanya. Jadi kalau dilihat dari nilai signifikasinya ini kurang dari 0,05. Berarti bisa dikatakan bahwa data kuesioner yang kami miliki itu valid karena nilai signifikasinya itu di bawah 0,05. Nah, setelah menguji kevalidan data, selanjutnya kita akan menguji pengaruh penggunaan aplikasi GoFood terhadap pengeluaran mahasiswa dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Metode ini menurut kami cocok untuk penelitian kami karena terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Baik, caranya untuk regresi linear sederhana, kita masuk lagi ke variable view-nya. Nah, kemudian di label X kita kasih keterangan penggunaan aplikasi GoFood. Untuk variabelnya dan untuk variabel Y-nya kita beri nama pengeluaran mahasiswa. Sudah begini ya. Kemudian kita selanjutnya masuk ke data view. Kemudian sama, klik analyze, pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, kita langsung uji regresi sederhananya, penggunaan aplikasi GoFood sebagai independen dan pengeluaran mahasiswa sebagai dependen. Dan klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Ini model summary. Ini tuh hasil uji koefisien determinasi. Kemudian ada juga ANOVA, hasil uji F secara simultan. Dan kemudian ada koefisien ini, hasil uji T secara parsial. Nah, jadi hasil uji F sama uji T ini beda ya. Nah, di sini juga sama, nilai signifikannya itu di bawah 0,05. Yang artinya penggunaan aplikasi GoFood itu berpengaruh terhadap pengeluaran mahasiswa. Nah, jadi guys, penggunaan aplikasi GoFood itu sangat berpengaruh kepada pengeluaran tiap-tiap mahasiswa nih. Karena apa? Karena kalau kita pesan di GoFood itu pertama mempermudah kita, praktis ya pastinya. Yang ketiga itu banyak promonya atau murah gitu ya. Nah, promonya itu apa aja sih? Itu bisa dari gratis ongkir, diskon dari makanannya sendiri, dan juga biasanya big sale atau kayak 12 gitu. Nah, dari hal itulah mahasiswa lebih memilih nih pesan di GoFood daripada ke tempatnya langsung. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi GoFood pada mahasiswa, sehingga kita membuat kuesioner agar tahu seberapa besar sih pengaruh aplikasi GoFood itu. Nah, dari kuesioner yang telah kami bagikan, kami mendapatkan 64 responden yang menanggapi, dan sebagian besar dari para responden menyatakan bahwa dengan menggunakan aplikasi GoFood itu sangat berpengaruh terhadap pengeluarannya. Nah, setelah mendapatkan data dari kuesioner, kami pun melakukan uji validitas antara variabel X dan variabel Y. Variabel X sendiri memiliki 3 indikator. X1 itu adalah seberapa sering kalian menggunakan aplikasi GoFood. Yang kedua adalah
apakah promo mempengaruhi keputusan kalian untuk membeli makan? Yang ketiga, apakah sejak menggunakan GoFood, intensitas atau frekuensi untuk membeli makan meningkat? Selanjutnya, untuk variabel Y memiliki 5 indikator. Yang pertama adalah beberapa rata-rata pengeluaran pembelian makanan GoFood per bulan. Yang kedua, apakah kalian merasa lebih boros karena menggunakan GoFood? Yang ketiga, apakah uang saku Anda sering habis atau cepat semenjak menggunakan GoFood? Yang keempat, apakah kalian tetap membeli makan meskipun kalian tidak terlalu merasa lapar? Yang kelima, menurut kalian apakah penggunaan GoFood terhadap pengeluaran itu berpengaruh? Setelah kami melakukan uji data di aplikasi SPSS, diperoleh bahwa data kami itu benar-benar valid ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita memvalidasi data yang telah kita kumpulkan, kita bisa langsung menganalisis regresi linear sederhana. Nah, di regresi linear sederhana ini, kita akan menghasilkan output regresi linear dan hasil uji konvensi determinasi, uji F, dan juga uji T. Dari output regresi linear sederhana, kami dapat penjelasan nih bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel penggunaan aplikasi GoFood dan juga metode enter. Nah, dari uji koefisiensi determinasi, kami mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,451 dan juga R² sebesar 0,203. Nah, selanjutnya dari hasil uji F, secara simultan kami mendapatkan penjelasan bahwa hasil dari nilai F hitung sebesar 15.793 dengan tingkat signifikannya 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dari hasil uji T diperoleh nilai signifikannya adalah 0,000 yang artinya itu kurang dari 0,05. Lalu juga berdasarkan nilai T yang diketahui, nilai T itu sebesar 3.974 yang artinya itu lebih besar dari T tabel 2000. Dan akhirnya dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi dari metode-metode yang telah kami lakukan, mulai dari uji validitas sampai uji regresi linear sederhana, kami mendapatkan kesimpulan bahwasannya data dari variabel X dan data dari variabel Y itu adalah valid. Sehingga kami bisa melanjutkan analisis menggunakan regresi linear sederhana, dan dari analisis itu dinyatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.